kebahagiaan keluarga. Dengan senyum dan bangganya, dompet kami penuh dengan rezeki. Namun sampai di rumah, istri langsung mengambil semuanya. Bagaimana seni bahagianya, Beb? Para suami ini tetap bahagia meskipun dompet terluka. Yang kedua, alhamdulillah, Beb, saya orang Mojo Sari. Berkat Al-Busro 3 tahun yang lalu, saya mu'alaf menjadi pemeluk agama Islam. Saya setiap kegiatan selalu mengikuti, meskipun saya jauh non di sana. Pertanyaannya, ketika saya pindah agama, Beb, apakah harus ada saksi untuk menyaksikan saya mengucapkan kalimat syahadat? Karena sampai saat ini saya sudah rajin jamaah ke masjid. Yang kedua, saya sadar bahwa saat ini saya masuk Islam. Apakah saya punya kewajiban untuk mengkhodok sholat-sholat saya sebelum masuk di Islam? Yang ketiga, masalah itikaf. Sejauh manakah tentang waktu itikaf? Apakah boleh saya dikatakan itikaf ketika menunggu sholat fardu yang hanya 3-5 menit di masjid? Ketika saya menunggu teman saya di perjalanan, saya mampir di masjid, saya sholat, dan apakah itu juga dikatakan itikaf? Yang akhirnya kesimpulannya, sejauh mana batas dikatakan itikaf? Yang keempat, bagaimana menurut pandangan Islam? Saya sering umroh, namun ada saudara saya yang kurang mampu. Apakah itu dikatakan bahagia di atas penderitaan saudara? Setelah mendengar ceramah Habib tadi, bolehkah kita mengucapkan bahwa kita sedang mengalami musibah? Padahal sebetulnya endingnya musibah itu adalah rahmat dari Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 pertanyaan tadi ya. 5 pertanyaan. Yang pertama dompet terluka. Sebetulnya suami itu pintar-pintar ya. Ya apa caranya istri tidak mengetahui nominal daripada dompet kita. Ini bukan berarti menyembunyikan, bukan. Jangan dulu ya. Sebab ketika seorang suami itu memberikan kepada seorang istri, maka istri akan merasa tenang. Dia akan merasa bahwa suaminya ternyata bisa menghidupi dia. Sekalipun seorang istri nggak tahu yang ada di dompet suaminya itu nominalnya berapa, atau mungkin ada uangnya atau tidak. Karena setiap ada kebutuhan, suami selalu memberi. Setiap ada hajat, suami selalu memenuhi. Akhirnya istri itu akan menjadi tenang. Kenapa? Karena dia merasa suaminya pasti punya. Nah, tapi kalau sudah istri mengetahui isi dompet suami, kadang-kadang yang sumpah itu ya kaum istrinya juga. Karena tahu, bojoku kamu duit, saya ini berarti sumpah kahir. Padahal kalau dia tidak tahu, dia akan merasa tenang. Pokoknya bojo tinggal minta sama suami. Sebetulnya seperti itu. Jelas ya?
Karena itu sebetulnya kalau nasihatnya kiai-kiai terdahulu kita masih ingat itu. Ada beberapa urusan yang sebetulnya menjadi kepentingan pribadi suami. Jangan sampai istri ikut-ikut. Di antaranya apa? Di antaranya masalah pemasukan. Loh, ini bukan berarti mau memberatkan, mau enaknya sendiri, bukan. Supaya memberikan ketenangan kepada kaum istri, sehingga mereka tahunya pokoknya insya Allah suaminya memiliki. Tapi kadang-kadang dia ngono, sing lanang gak ngeruwet. Terus gak apa-apa cek ngeruwet, tadi rule aku gak duit. Berarti kan ingin apa? Menyusahkan istri lagi. Biarkan sudah. Pokoknya tahunya istri kita punya, walaupun kadang-kadang gak ono. Pak, kepingin tuku iki Pak, ojo dhisik. Burung wayang sih, padahal nanti gak duit. Tak apa, yang penting istrinya apa? Tenang. Dia merasa bahwa suaminya punya. Ini kan yang paling baik. Jadi batin istri itu menjadi baik. Tapi sudahlah, karena realita yang ada, dompetnya terluka katanya karena diambil istri semua. Yang pertama, nasihat untuk kaum suami, ingat, istri-istri kita itu perjuangannya juga luar biasa. Bagaimana mereka menghadapi kita dengan ego kita masing-masing. Bagaimana mereka, apalagi yang sudah punya anak, bagaimana mereka menghadapi anak. Gak gampang loh. Sampai coba wis dadi ibu seminggu ya. Wis aja seminggu sedino ya, ayo. Kuat ta sampean? Bulan nyewoi apa malih? Artinya apa? Perhatikan juga perjuangan mereka sebagai kaum istri, sehingga kita pun nantinya akan merasa bahwa apa yang diambil sebetulnya tidak ada artinya. Ketika kita melihat perjuangan mereka yang sebelumnya menjadi anak emas daripada orang tuanya masing-masing, mereka tidak pernah bekerja, mereka tidak pernah dulangi anak atau nyambut kayak apapun, lalu kemudian kita ambil, kita jadikan istri, sehingga akhirnya mereka pun melakukan hal-hal tersebut. Ini sebetulnya kita hadirkan, sehingga pada akhirnya kita pun suami merasa kasihan, sehingga apapun yang sudah mereka ambil akan kita katakan tidak ada artinya dibanding dengan pengorbanan kaum istri. Jadi sehingga insya Allah tidak ada yang merasa terluka. Tapi ya kembali lagi, kalau memang kepingin dompetnya tidak terluka, ya jangan sampai ketahuan. Okay? Tapi ingat ya, ini bukan berarti mengajari untuk nakal, bukan. Sekali lagi ini supaya kaum istri juga merasa tenang karena memiliki suami yang insya Allah selalu memenuhi. Kemudian yang kedua, mu'allaf. Alhamdulillah ya, kita doakan semoga saudara tadi yang dikaruniai kenikmatan yang luar biasa Islam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah harus ada saksi? Jawabannya tidak harus. Tidak harus ada kesaksian untuk masuk Islam, tidak harus. Walaupun nantinya mungkin kalau dia melakukan muamalah, contoh Al-Quran kan tidak boleh dibeli kecuali oleh orang Islam. Tahu-tahu ada orang yang kita ketahui dahulu dia bukan Islam mau beli Al-Quran, ya kita harus tanya dulu, loh sampean bukan Islam? Enggak, saya Islam. Loh mana saksinya? Harus ada. Tapi ingat, walaupun tidak ada saksi sebetulnya boleh. Ya apa? Ya karek syahadat lain. Aku Islam kok, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cukup. Jadi sebetulnya tidak perlu ada saksi di dalam masuknya seorang ke dalam agama Islam. Lalu kemudian apakah wajib menggodok ibadah-ibadah yang sudah terlewati di masa dia belum masuk Islam? Jawabannya enggak. Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qul lil ladzina kafaru iyatahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka orang-orang yang dahulu belum muslim lalu kemudian masuk agama Islam menjadi mu'allaf, katakan kepada mereka, telah dihapus dari mereka apapun yang telah lalu. Semuanya dihapus. Jadi seakan-akan seperti bayi yang baru lahir. Sudah ini kehidupan yang baru dia hadapi. Kecuali ya kalau memang ada yang berkaitan dengan manusia. Kalau ada utang piutang, kalau dia merusak harta atau mencuri sesuatu, ya itu nanti harus diselesaikan. Tapi kalau yang berkaitan dengan Allah, zakatnya atau kemudian apa
kewajiban sholat, puasa, semuanya tidak harus ada godok. Bahkan tidak usah digodok memang. Tidak sah untuk digodok, tidak boleh. Kemudian pertanyaan yang ketiga, i'tikaf. I'tikaf itu batasnya sebetulnya gampang, cuma tumak ninah aja. Jadi kalau kita masuk masjid, kadar tumak ninah, niatkan i'tikaf sudah cukup. Karena itu dianjurkan ya setiap masuk masjid untuk niat i'tikaf. Kadarnya cukup kadar tumak ninah, sebentar tok kok i'tikaf itu. Tidak lama. Lah, apa disyaratkan waktu tertentu? Enggak disyaratkan. Karena kalau masuk masjid belum qomat masih ada 5 menit ya niatkan i'tikaf. Kadang-kadang masuk masjid niatnya cuma duduk sebentar mungkin karena mau baca surat Al-Ikhlas belum dibaca tadi lupa, ya niatkan i'tikaf. Yang penting duduk walaupun hanya dalam masa yang sedikit, itu sudah disebut dengan i'tikaf dengan niat. Kecuali kalau nazar ya, saya nazar sehari mau puasa, nah itu baru. Ini madhab kita ya, madhab Imam Syafi'i ya. Sebab madhab yang lain seperti madhab Abu Hanifah mensyaratkan i'tikaf itu harus sehari semalam. Itu madhab mereka. Tapi kalau madhab kita, madhab Syafi'i, sebentar saja sudah cukup. Jadi walaupun hanya 1 menit, 2 menit cukup niatkan i'tikaf, kita mendapatkan pahala i'tikaf. Lalu kemudian yang keempat, melaksanakan umroh itu suatu ibadah, suatu kebaikan. Cuman sebetulnya kebaikan itu ada yang lebih berhak untuk didahulukan, ada tertibnya, gampangnya seperti itu. Contoh, kalau kita masih belum memberikan nafkah wajib kepada istri dan anak-anak kita, maka haram bagi kita untuk menggunakan harta itu dibuat umroh. Karena memberikan nafkah ini suatu kewajiban yang harus didahulukan. Berikan nafkah kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Bahkan memperhatikan keluarga kita, memperhatikan tetangga kita, sesama muslim itu lebih utama, lebih afdal. Seringkali banyak cerita kita dengar, ada orang soleh mau pergi haji, tapi kemudian mendapati ada seorang janda dengan anak-anak yang belum makan. Ternyata orang yang berkebutuhan. Akhirnya uang yang mau dibuat haji itu diberikan sama janda tersebut. Akhirnya dia bermimpi bahwasanya disampaikan kepada dia telah mendapatkan 100 ibadah hajinya orang yang mabrur. Tidak sampai haji, tapi karena berkat memperhatikan, akhirnya dia mendapatkan 100 daripada haji yang mabrur. Bahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, luqmatun fi batnil ja'i' afdalu min bina'i alfi jami'. Sampean dapat memberikan 1 suapan aja di perut orang yang kelaparan, itu lebih afdal daripada sampean membangun sendiri loh untuk sumbangan 1000 masjid jami'. Artinya sebetulnya memperhatikan sesama itu lebih dikedepankan. Artinya mari kita pelajari dari para kiai, kita sowan kepada para kiai, kepada para ustadz, kita tanya, kalau kita memiliki keluasan, kira-kira apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Apakah sudah layak kita untuk melakukan ibadah umroh kembali, atau mungkin uang itu dapat kita manfaatkan untuk hal yang lain? Jadi tidak menutup bahwasanya itu semua adalah perbuatan yang baik, cuman kebaikan itu ada tertibnya. Ada tertib. Kalau dia sudah memperhatikan, keluarganya sudah dipenuhi, tetangganya sudah diperhatikan, maka alangkah baiknya kalau dia dapat pergi ke tanah suci untuk melakukan umroh. Kemudian menutup yang kelima, kalimat musibah. Kita sering mengartikan kalimat musibah pada arti yang negatif ya. Kalimat musibah kita anggap musibah itu sesuatu yang musibah. Karena bahasa Indonesia ya memang musibah kan. Nah musibah itu sebetulnya ya sesuatu yang sudah ditekankan dalam Al-Quran. Bala itu ada, musibah itu ada. Cuman makna negatif itu yang kemudian hendaknya kita hindari. Karena ternyata kita punya Tuhan itu pengasih penyayang. Kita punya Allah pengasih penyayang. Artinya apa? Semua ketentuannya adalah nikmat. Jadi walaupun musibah bala, ya sebetulnya hakikatnya adalah nikmat. Artinya kalau kita meyakini itu musibah bala, ya memang itu yang ada di Al-Quran. Jadi tetap harus disebut dengan kalimat musibah atau bala.
cuman konotasi negatif atau makna yang nggak baik itu yang harus kita hindari. Wallahu alhamdulillah. Sayyidina